Selamat siang semuanya, selamat datang di podcast Kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Entrepreneur in Team Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Nah, pada hari ini kita akan ngobrol mengenai tema ngulik bisnis Gen Z antara pressure dan passion. Nah, baik pada kesempatan kali ini kami berhasil mengundang narasumber yang dimana akan memberikan pengalaman ataupun perspektif, yaitu ada Kak Ahmad Supranata SPD. Selamat siang Kak Ahmad. Boleh Kak Ahmad untuk memperkenalkan dirinya kepada teman-teman yang lagi menonton nih Kak. Oke, siap. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Supranata, biasa dipanggil Noto ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih atas kesempatan yang sangat baik ini bisa sharing nih dengan teman-teman dari entrepreneur intim ya dari Fakultas Ekonomi. Iya Kak. Ini menjadi pengalaman yang sangat berharga buat nantinya kita sharing seputar bisnis Gen Z ya. Iya Kak. Oke, terima kasih Kak Ahmad. Baik, mungkin langsung saja ya Kak, tanpa berpanjang kata. Aku mau nanya nih Kak untuk pertanyaan pembukaan. Kalau boleh tahu Kakak sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Kayak atau lagi menjalankan usaha apa aja nih Kak yang Kakak tekuni sekarang? Iya. Oke. Jadi saat ini saya tengah fokus mengembangkan beberapa bisnis ya. Alhamdulillah untuk bisnis ini berjalan di Indralaya, nggak jauh dari kampus Unsri. Nah, jadi kita sedang fokus di beberapa bisnis, di antaranya Info Barkas Layong. Jadi kita punya platform layanan melalui Instagram yang bergerak untuk media promosi barang-barang bekas layak pakai. Karena kan banyak nih para mahasiswa-mahasiswa yang mungkin udah selesai kuliah tapi punya barang-barang bekas yang ketika mau dibawa pulang kan repot nih. Nah, jadi kita bisa menjadi perantara untuk membantu mempromosikan. Nah, selain Barkas Layong kita juga ada bisnis Puspabar. Puspabar itu kepanjangannya dari pusat sewa barang. Nah, jadi di sana kita nyewain barang-barang mulai dari kamera, laptop hingga iPhone juga kita sewain. Selain Puspabar kita juga ada layanan jasa suruh Indralaya. Jasa suruh Indralaya itu kita ready 24 jam untuk disuruh apa aja. Tapi kita punya beberapa layanan prioritas, di antaranya jasa angkutan barang pindahan. Jadi buat teman-teman nih yang mau pindahan itu bisa pakai jasa layanan kita. Dan selain itu kita juga ada layanan titip barang. Nah, jadi titip barang ini misalnya nih kayak teman-teman libur semester tuh 3 bulan. Nah, daripada sewa kos-kosan 3 bulan, itu lebih hemat kalau barangnya dititipin di jasa suruh Indralaya. Sebenarnya bisa lebih hemat. Nah, itu sih 3 lini bisnis yang fokus saya kembangkan sekarang, Mbak. Oke, lengkap ya Kak. Ya, karena kita memang mempunyai tekad buat membantu menyelesaikan permasalahan di Indralaya, khususnya di sekitaran Unsri. Apalagi untuk mahasiswa ya Kak. Karena Indralaya kan ramainya karena mahasiswa ya. Iya. Oke. Kalau gitu semua. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin apa sih yang bikin Kakak tertarik untuk memulai usaha Kak? Oke. Jadi kalau berbicara mengenai kenapa sih tertarik buat wirausaha bisnis, ini sedikit cerita nggak apa ya? Iya boleh Kak, nggak apa-apa Kak. Jadi sebenarnya saya itu sejak kecil Mbak ya, dari SD. Jadi SD itu kurang lebih masih umur 10 tahun ke bawah, saya tuh udah mulai berjualan. Ya, jadi SD itu suka jualan. Kalau dulu kan kebetulan saya tinggalnya di perkampungan nih. Perkampungan kan dulu masih sering ya banyak anak-anak yang main layangan, kemudian kelereng, mungkin wayangan dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman yang lain itu pada main, di sana saya yang jualan. Ya, jadi saya jualan main-mainan aja di sana. Nah, itu saya lakukan ketika saya masih SD. Begitupun waktu SMP saya juga pernah buka jasa cetak foto nih buat teman-teman sekelas. Kemudian ketika SMA saya juga pernah jualan susu keju. Nah, itu saya pernah. Kemudian saya pernah jualan pisang crispy, sampai pernah jualan kaos custom satuan. Jadi memang sudah sejak dari kecil gitu ya. Sudah sejak dari kecil saya usaha. Cuman pada saat itu kan yang saya lakukan adalah saya pengen belajar gitu, nggak yang ibaratnya aku harus untuk sekian harus dapat
apa namanya keuntungan besar dari situ, enggak, saya tujuannya belajar. Nah mulai dari situ seiring berjalannya waktu saya mulai apa ya semakin tertarik gitu loh di dunia wirausaha. Jadi ketika saya kuliah dan saya sempat bekerja itu juga sambil nyambi usaha. Udah banyak ya Kak pengalaman? Ya bilang ya, meskipun waktu itu kan kita cuman ya iseng-iseng aja berjualan gitu kan. Kalau kakak flashback nih Kak, keputusan itu murni dari keinginan pribadi atau kayak ada dorongan dari luar gitu Kak, kayak misalnya kayak FOMO ataupun karena pengaruh zaman atau tuntutan zaman gitu, ada nggak Kak? Oke, jadi sebenarnya gini ya, segala sesuatu hal yang kita lakukan itu kan tidak terlepas dari faktor diri kita sendiri nih, faktor internal dan juga faktor eksternal nih dari lingkungan sekitar. Memang selain memang keinginan diri sendiri buat belajar berwirausaha itu juga ada pengaruh dari luar. Jadi sedikit cerita, dulu ketika saya masih kecil, saya itu sering diajak ibu saya ke pasar. Jadi di pasar itu ibu saya jualan apa namanya hasil dari pertanian, karena kan apa ya di kampung saya itu kan mayoritas pendapatan masyarakatnya kan dari perkebunan. Jadi misalnya nih, dulu waktu musim kacang tanah panen gitu ya, saya diajak ke pasar buat jualan kacang tanah. Kemudian ketika musim pete saya diajak ke pasar juga buat jualan pete. Nah mungkin dari sana itulah pengaruh dari lingkungan sekitar secara tidak langsung. Nah akhirnya dengan apa ya mungkin saya melihat apa namanya kejadian atau peristiwa-peristiwa tersebut itu masuk di dalam alam bawah sadar saya sendiri. Nah ditambah lagi nih kayak era sekarang kan apa ya mudah banget akses kita bisa apa ya lihat perkembangan zaman ya, apalagi banyak sekali kayak anak-anak muda sekarang yang mereka masih mungkin usia belasan tahun atau mungkin masih awal 20 tahun mereka punya bisnis sendiri. Nah itu kalau dibilang ikut-ikutan sih atau FOMO sih enggak, cuma ketika saya melihat dunia seperti itu yang ada dalam pikiran saya, kalau orang lain bisa kenapa kita enggak gitu loh. Meskipun di sana kita harus tetap memiliki apa ya versi terbaik dari kita sendiri. Jadi nggak ikut-ikutan nih misalnya orang jualan kita ngikut enggak, jadi kita tetap harus memiliki ciri khas yang sendiri. Jadi banyak faktor sih sebenarnya yang mempengaruhi mbak gitu. Ada lagi nih Kak, kapan pertama kali kakak ngerasa kayak oh ini tuh bukan passion lagi, kayak lebih ke ini udah tanggung jawab nih kayak gitu Kak, udah kayak serius gitu Kak? Kalau ditanya kapan, jadi sebenarnya saya benar-benar fokus di apa namanya di wirausaha ya, meskipun pada saat itu masih sampingan. Saya kan lulus kuliah tahun 2022. Kebetulan saya juga dari alumni Unsri, dari prodi pendidikan masyarakat ya. Nah lulus kuliah itu tahun 2022 saya apa namanya udah mulai mengembangkan Info Barkas Layo. Jadi Info Barkas Layo itu sebenarnya tahun 2021. Nah pada saat saya bekerja, kebetulan tahun 2023 awal saya sempat bekerja di salah satu perusahaan multinasional company dari apa namanya dari Swiss. Nah posisi itu mbak, kaki saya itu berdiri di dua tempat. Jadi satu kaki saya di perusahaan tadi, satu kakinya di usaha sampingan saya. Nah mulai dari situ saya tetap bangun nih bisnis yang saya lakukan Info Barkas Layo tadi sambil bekerja. Nah setelah 2 tahun bekerja di perusahaan tersebut, saya fokus di apa namanya di bisnis ini. Nah di situ saya mulai apa namanya mulai berpikir bahwa ini bukan lagi apa namanya cuma sekedar oh aku suka nih melakukan ini, itu enggak, tetapi sebagai tanggung jawab. Karena kenapa? Ketika kita sudah lulus kuliah nih, prinsip saya adalah semaksimal mungkin apa ya kita bisa menghidupi diri kita sendiri seenggaknya. Nah makanya dari itu saya benar-benar merasakan bahwa apa yang saya lakukan ini adalah sebuah tanggung jawab. Nah kemudian satu lagi nih, ketika saya memiliki beberapa tim di kebetulan untuk saat ini kurang lebih tim saya ada 4 admin sama satu lagi ada bagian tim desain ya, kurang lebih ada 5. Nah itu menurut saya tanggung jawab. Jadi saya berpikir bahwa
oh bisnis ini bukan hanya sekedar kita mengejar profit, mengejar keuntungan atau hanya sekedar hal semata, tetapi bagaimana bisa terus bermanfaat untuk orang yang sekitar. Karena saya berpikir ketika saya berhenti ibaratnya mengembangkan bisnis ini, otomatis yang berdampak bukan hanya diri saya sendiri, tetapi tim saya tadi juga berdampak di sana. Makanya itu juga menjadi tanggung jawab buat saya untuk terus berproses ke depannya. Ya. Ketika rasa tanggung jawab itu muncul, kakak ngerasa kayak senang atau ada di posisi kayak tertekan nih, ada tanggung jawab yang besar nih kan selama menjalani usaha gitu. Ya. Jadi kalau soal tanggung jawab justru senang atau tertekan, sebenarnya ada dua-duanya sih. Senangnya bahwa kita hidup ini selalu berprogres, karena otomatis kan dari situ kita nggak berhenti buat terus berpikir, terus berusaha. Nah, tapi tertekan mungkin lebih ke tantangannya sih. Jadi tantangannya bagaimana kita bisa survive, karena kan kita melihat dunia perkembangan sekarang sangat luar biasa. Jadi kayak info Barkas Layu, Swabar dan lainnya kan kita harus benar-benar bisa menghadapi tantangan yang ada gitu kan. Banyak orang yang bilang passion itu bikin kayak kerja di bidang kerja sesuai passion itu kayak ringan gitu kak. Banyak yang bilang. Nah tapi buat kakak pribadi itu momen dimana passion justru lebih berubah jadi beban atau kayak biasa aja, kayak jalanin aja gitu kak, karena sesuai passion gitu kak. Jadi sebenarnya akan lebih mudah sebenarnya jika sesuai passion. Karena kan kita di sana melakukan sesuai apa yang kita sukai, dan kita melakukan, kalau passion itu kan kita melakukannya itu kan terasa lebih ringan. Kayak ada beban gitu kayak kan. Suka-suka aja kan gitu kak. Suka aja. Akan tetapi kalau saya sih prinsipnya ketika awal bisnis saya nggak mengepentingkan passion gitu. Jadi apapun saya lakukan gitu untuk di awal. Jadi menurut saya pribadi untuk di awal sih nggak harus sesuai passion gitu. Tapi akan lebih enjoy kalau sesuai passion gitu. Waktu kayak tekanan, mungkin pas jalan usaha tuh kan pasti ada kayak tantangan ataupun tekanan gitu kan. Nah terus ada nggak sih kak hal yang bikin kakak terganggu atau ke-trigger dari motivasi atau mental atau kepercayaan diri gitu kak selama menjalani bisnis? Ya. Kalau bicara terkait tantangan kayak tekanan yang tidak terganggu gitu kak. Yang terganggu apa gitu, motivasi atau apa? Motivasi atau kepercayaan diri kakak gitu. Iya, jadi saya berpikir bahwa ketika saya turun di dunia bisnis, di bidang usaha, di sana saya menyadari bahwa nggak semuanya itu berjalan dengan mulus. Pasti akan banyak trouble yang kita lewatin. Artinya apa? Pasti ada dan akan setiap orang pasti akan mengalami ketika mereka turun di dalam bisnis. Sebenarnya bukan cuma di dalam bisnis saja sih, tetapi di dalam hal segala apapun pasti di situ banyak tekanan. Contohnya sih kayak mungkin banyak pas kuliah nih, pasti banyak aja tekanannya. Tetapi di situ yang menjadi prinsip saya adalah ketika ada tekanan atau ujian atau cobaan dalam bisnis, yang ada dalam pikiran saya adalah wah ini bakalan ada apa gitu, ini bakalan ada kejutan apa sih gitu kan. Nah dari situ bukannya kita tertekan, malah kita termotivasi nih. Wah berarti ini bentar lagi pasti ada hal yang menarik nih, kayak gitu saya suka. Jadi supaya kita nggak terlalu berlarut-larut. Di situasi seperti ini kakak lebih takut kehilangan bisnisnya atau mungkin kehilangan validasi mungkin kak, ketika kakak ngerasa kayak kalau aku jangan amit-amit ya kak, kalau aku berhenti gitu kayak apa sih pendapat orang lain gitu, kayak gimana sih nanti kalau aku berhenti gitu, gimana kak? Sebenarnya
Kalau yang apa yang saya pikirkan bahwa saya lebih takut kehilangan makna sih. Kehilangan maknanya karena gini kan dari awal saya niatkan berwirausaha ini kan awalnya memang untuk belajar artinya ketika kita sudah punya ilmunya nih kita nggak takut nih buat kehilangan bisnisnya ataupun buat kehilangan usahanya karena mental kita udah terbentuk ya. Jadi apa ya, banyak orang yang berpendapat bahwa kita jangan terlalu mencintai bisnisnya, tetapi kita harus mencintai prosesnya gitu. Karena kalau misalkan kita udah dapat ilmunya tuh, ilmu bisnis yang udah dapat, apapun situasinya nanti kita bisa aja dapat peluang-peluang yang lainnya. Nah, terus satu lagi nih soal validasi tadi, kalau misalkan kita ngejar validasi itu nggak akan ada habisnya. Ya, saya terus nggak akan ada habisnya. Ibaratnya, oh aku pengen punya ini nih supaya dilihat orang, wah kamu ini, itu nggak akan ada habisnya, percayalah. Jadi prinsipnya adalah ya udah kita terus berjalan, kita terus berproses, kita terus belajar ya. Kalaupun memang bisnis kita ataupun jalan kita di bisnis A, ya udah kita tekunin. Kalau memang bisnis A ini bisa kita lakukan, bisa bertahan, ya udah kita pertahanin gitu. Jadi lebih kehilangan maknanya. Oke. Oke Kak, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, ada nggak momen dimana Kakak sadar bahwa Kakak bukan cuma lagi jalanin usaha, tapi itu juga ngebentuk versi diri Kakak yang baru Kak? Nah, dari versi diri itu Kakak sebenarnya lebih bahagia atau lebih capek, tapi nggak bisa lari dari itu? Iya. Jadi apa ya? Ketika kita mengambil langkah buat turun di dunia bisnis ya, itu secara tidak langsung di situ kita akan banyak belajar hal yang baru. Jadi contoh nih ya, karena ketika saya mulai berjualan misalnya kan kita belajar nih bagaimana cara negosiasi, bagaimana cara melayani customer, ya kan? Kemudian mungkin bagaimana cara kita bertanggung jawab dalam melakukan bisnis tersebut gitu. Jadi secara tidak langsung di situ saya mengalami pembelajaran dalam diri sendiri gitu. Karena kan prinsip saya bisnis itu bukan hanya sekedar kita memikirkan untung, tetapi bagaimana bisnis itu juga bisa memberikan dampak positif ke dalam diri kita gitu. Jadi secara nggak langsung itu juga ngebentuk diri kita buat terus berprogres. Terus tadi satu lagi apa? Dari versi itu lebih ke bahagia, atau kayak capek nih terus tapi nggak bisa lari dari tekanan itu gitu ya. Tentu dua-duanya pernah merasakan. Artinya bahagia, kadang kan saya suka bahasanya muhasabah atau merenung ya. Kadang jadi saya tuh kadang kalau malam-malam suka ngambil beberapa waktu sebelum tidur itu kayak mengingat-ingat dulu ketika beberapa tahun mungkin sebelum lulus kuliah aku udah ngelakuin ini, terus kemudian secara terus menerus ternyata yang kelihatannya biasa aja, orang lain menilai juga biasa aja, ternyata kita udah sejauh ini yang melangkah gitu. Jadi itu secara nggak langsung kita merasa lebih bahagia, bersyukur bisa mencapai ke titik ini. Nah, kalau berbicara soal tertekan, ya tentu karena ketika kita ingin terbentuk pasti harus terbentur dulu kan. Nah, baru kita akan terbentuk. Ibaratnya pisau kan ya, dia juga supaya tajam mengalami beberapa tahapan ya, dengan dipanaskan dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak bisa kita merasa hanya bahagianya aja, tetapi rasa sulitnya juga pasti akan mengalami. Itu pun saya alami sejauh ini, Mbak. Ya.
Kalau boleh tahu sekarang kakak ada keinginan untuk memulai usaha yang lain lagi nggak kak? Nah, kalau ada, hal apa yang mendorong kakak atau lebih ke tuntutan apa? Atau emang passion atau murni dari kemauan kakak sendiri untuk memulai usaha yang lain? Oh berarti maksudnya ada nggak rencana buat bikin usaha lain? Iya. Nah, jadi sebenarnya apa ya, di dalam pikiran saya itu banyak, wah kayaknya masih banyak garapan-garapan peluang bisnis di Indralaya yang bisa kita garap, karena kan saya fokusnya skala lokal ya. Iya. Tapi saya mulai menyadari bahwa alangkah baiknya kalau kita fokus dulu yang ada, kita pengembangan, paling nggak kita perbaikin sistemnya, karena tahun ini saya fokus buat ngebangun sistem, terutama beberapa tim-tim saya tadi. Jadi ketika memang bisnis ini nggak benar-benar bisa berjalan nih, dalam artian mungkin kita nggak yang 90 atau 80% benar terlibat bisa berjalan, mungkin kita bisa dengan mengambil peluang bisnis yang lainnya. Tapi mungkin untuk dalam kurun waktu 1, 2, mungkin 3 tahun ke depan saya masih fokus buat pengembangan, sama buat info Markas Layo dan juga Swabbar. Berarti mungkin sudah ada kemauannya kak, tapi kayak masih fokus dulu yang sekarang. Iya, fokus dulu yang sekarang. Ya. Atau mungkin kalau misalkan ada beberapa teman sih yang nawarin buat bisnis ini gitu, mungkin itu bisa dipertimbangkan. Tetapi fokusnya ke 3 unit bisnis tadi. Oke. Menurut kakak masih percaya nggak kalau kerja sesuai passion itu kunci kebahagiaan? Atau dari sudut pandang lain, yang penting stabil dulu aja, ngomongin passion ini tuh bentar deh. Iya. Kalau saya pribadi ya, untuk saat ini saya realistisnya apa ya? Kalaupun bisa kita kerjakan nggak sesuai passion nih ya, itu bisa menghasilkan, kenapa enggak? Jadi jujur ya, mungkin nggak tahu teman-teman percaya atau enggak. Saya ketika awal mulai bikin jasa Surindra ya, di situ saya buka jasa buat bersih-bersih kos-kosan. Itu saya lakuin juga tuh dengan teman-teman yang lainnya. Mungkin Risiko juga pernah ikut ya, ada teman saya pernah ikut. Kemudian bersih halaman rumput depan perumahan. Saya masih ingat dulu di perumahan Golden Hill ya. Itu yang punya mahasiswa tuh, tapi saya bersihin rumput di depannya. Kemudian buangin sampah di depan kos-kosan mahasiswa, saya juga pernah lakuin. Jadi menurut saya adalah untuk belajar, terutama mungkin kita pengen berwirausaha, sampingkan dulu aja passion. Kita ambil dulu aja pembelajarannya, kemudian bagaimana sih kita bisa seenggaknya menghasilkan apa yang bisa kita lakukan gitu. Karena ketika kita udah dapat ilmunya, kemudian nanti kita udah punya modalnya, kita bisa kok kerja sesuai passion kita. Nanti akan seiring berjalannya waktu gitu, kita menemukan, oh ternyata bisa nih, aku punya keinginan yang dulunya mungkin belum bisa dilakukan, tapi bisa kita lakukan ketika memang benar-benar kita sudah settle gitu. Tapi nggak mau kemudian sih, kalaupun memang kita mau punya keinginan di bisnis yang sesuai passion kita, itu pilihan masing-masing sebenarnya. Tergantung pribadi masing-masing. Menurut kakak nih, generasi kita itu lebih stres karena terlalu banyak pilihan atau karena terlalu takut salah pilih gitu kak? Menurut kakak? Generasi kita lebih takut karena banyak pilihan atau karena terlalu takut salah pilih? Menarik ya. Jadi di era sekarang itu kan saya melihat bahwa banyak sekali akses yang bisa diperoleh, bisa dilihat oleh kita dan teman-teman yang lainnya ya, karena perkembangan zaman ini kan. Artinya terkadang yang disayangkan saya melihat terutama mungkin buat teman-teman generasi muda sekarang, saking banyaknya pilihan, mereka bingung mau pilih yang mana gitu. Jadi dua-duanya sih, antara karena banyak pilihan dan juga bingung buat milih yang mana gitu, saking banyaknya. Jadi bukannya mereka punya satu ide langsung eksekusi,
justru malah lebih banyak pikirannya sih overthinking ya. Wah kalau misalnya mau jalan bisnis ini bisa jalan apa enggak sih gitu kan. Bahwa kalau misalkan apa namanya punya usaha ini bakalan untung atau rugi ya. Itu yang banyak mikirnya. Terlalu banyak mikir. Padahal solusinya satu, mulai aja. Karena dengan kita mulai ya nanti akan dengan sendirinya itu kayak menemuin jalannya. Gitu. Kalau kakak ketemu nih versi diri kakak saat pertama mulai usaha itu kan, apa satu kalimat yang mungkin mau kakak bisikin pada saat itu? Pada saat pertama kali kakak mulai usaha. Jadi mungkin sesuai ini ya, dalam diri saya tuh suka mencoba hal-hal yang baru. Jadi ketika saya punya ide A, itu saya langsung eksekusi. Jadi mungkin kalimat yang tepat adalah mulai aja dulu. Mulai aja dulu, serius. Mulai aja dulu. Jadi kita nggak akan pernah tahu. Artinya yang awalnya mungkin kita nggak pernah berpikir bahwa ternyata ini menjadi sumber kehidupan buat kita ke depannya, justru ternyata bisa gitu. Jadi kalaupun disimpulkan, mulai aja dulu, cobain aja lah gitu. Oke, mungkin itu pertanyaan penutup kan? Pertanyaan terakhir. Baik, sudah sampailah podcast kita pada kali ini dengan tema ngulik bisnis Gen Z antara passion dan pressure. Dari obrolan kita kali ini dapat disimpulkan bahwa membangun bisnis di era sekarang itu bukan hanya soal mengejar passion, tetapi juga menyiapkan mental untuk menerima tekanan ataupun tantangan yang menyertai. Baik, terima kasih Kak sudah hadir dalam podcast kali ini. Semoga cerita ataupun pengalaman insight baru dapat diterima teman-teman yang lagi menonton. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bersedia untuk menonton sampai akhir. Saya akhiri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you.